bima'hadi khaira ummah Ibun Cinunuk Jawa Gurbiyah. Al-Mukarram Raisul Ma'had bima'hadi khaira ummah Al-Ustadz Kigen Sugiwa STHI. Al-Mukarram Mudirul Ma'had bima'hadi khaira ummah Al-Ustadz Aditya Setiawan. Al-Mukarram Ar-Ratbu Murabbi wa Murabbiyah wa ya ayyuhat tulab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nabda baramijna bi qiraati al-basmalah. Al-kalimat Al-kalimatul ula min mudiril ma'had bima'hadi khaira ummah wal iftitahul imtihan di awalis sana bima'hadi khaira ummah. Al-waqtu iyaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhas syabab, alhamdulillah nahnu fi hadzal yaum sanakumu al-ikhtibar an-nihai asy-syafahi. Thumma fi hadzal yaum labudda alaina awalan an nashkurullah ta'ala bi kulli ni'ami. Thumma ba'daha salawat wassalam li nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah fi hadzal yaum nahnu qad najtami fi hadzal maidan. Fi hadzal maidan nahnu sanakumu iftitah li ayyi, yani li ikhtibar an-nihai. Hal fahimtum al-kalam? Ya, alhamdulillah kita semua berkumpul di lapangan ini untuk membuka kegiatan ujian kita, yang mana memang ujian kita sudah diawali di minggu kemarin. Akan tetapi untuk ujian yang di kelas gitu ya, itu dimulai hari ini. Yang mana ujian hari ini yaitu ujian syafahi atau ujian lisan. Kemudian mungkin untuk semester ini juga, ini adalah semester pertama yang mana ada upacara pembukaan untuk ujian. Yang mana ini juga untuk meresmikan agar lebih resmi lagi, agar lebih berkesan lagi tentang hari di mana kalian menghadapi ujian. Dan alhamdulillah ana sendiri di waktu ini diberikan kesempatan untuk memberikan satu atau dua patah kata atau kalimat atau lebih tentang mungkin beberapa hal sebagai nasihat sebelum menghadapi ujian. Yang mana yang pertama, ujian itu kadangkala membuat kita pusing, membuat kita stres, membuat kita down gitu. Akan tetapi sebagaimana yang kalian sering dengar mungkin dari kalimat yang sering disampaikan oleh Ustaz Hanif, yang mana ujian itu membuat seseorang itu mulia atau hina. Maksudnya apa? Ketika seseorang itu menghadapi ujian dengan
ujian yang sebenar-benarnya atau dengan sesungguhnya atau sungguh-sungguh, maka dia akan mulia dengan hasil yang dia dapatkan. Tapi ketika orang tersebut menganggap remeh ujian, menganggap hal yang gak berguna untuk dihadapi ujian itu, atau hal yang mungkin gak perlu dipikirin gimana nanti ngisi, bisa jadi dia akan menemukan atau mendapatkan kehinaan di akhir hasil dari ujian tersebut. Kemudian dari persegi persiapan, sesungguhnya setiap ujian itu, kalau kita memiliki persiapan yang benar-benar siap, yang benar-benar di hari pertama masuk kita di semester ini dipersiapkan dari hari tersebut, maka sudah tidak perlu lagi kalian ngafal, tidak perlu lagi kalian tidak perlu lagi kalian susah payah bikin catatan atau ngafal berulang-ulang, tidak perlu. Karena toh sesungguhnya di luar rencana, bahkan anak sendiri lihat itu ada orang-orang seperti itu. Coba di sini ada ya, di antara kalian siapa yang seumur hidupnya atau seumur sekolahnya kalian itu nggak pernah nyontek? Pernah nggak? Pernah? Ada? Yang ini dari SD, dari TK bahkan sampai sekarang belum pernah nyontek. Ada orang itu? Ada? Kalau ada, acungkan tangan. Gak ada? Ada? Masya Allah, barakallah. Nah, kebanyakan orang cemas dengan apa yang dipikirkan atau apa yang akan dihadapinya, terutama ujian. Akan tetapi kalau kita mempersiapkan dengan sebenar-benarnya, ujian itu bukanlah hal yang perlu ditakutkan atau dipikirkan. Karena toh jika kalian kuncinya di hari pertama masuk semester ini, itu kalian sudah mempersiapkan untuk ujian, karena sekolah itu ya pasti ujian. Begitupun hidup. Kalian lahir itu sudah banyak sekali ujian, meskipun kalian bayi. Nah itu urusan lain ya. Kembali lagi, kuncinya jika kalian tidak ingin susah payah SKS atau ngapalin sebelum hari H ujian, kalian tinggal persiapkan aja. Nanti ini telat ya. Kalian tinggal persiapkan aja di hari pertama kalian masuk. Setiap malam kalian baca, jangan dihafalin, baca dong. Baca pelajaran yang tadi dipelajari siang, malamnya sebelum tidur. Dan ketika kalian sering istiqomah sampai 5 bulan atau 5 bulan kalian seperti itu, udah gak perlu lagi ngapalin. Atau setiap kalian belajar, kalian itu sering kali mencatat. Dan catatannya itu kalau bisa ya, buat seolah-olah kalian menjawab pertanyaan. Ada dua kisah ya yang Ana ambil. Ini kisah nyata. Yang pertama ini Ana lihat dengan mata sendiri. Kalau yang kedua ini memang ini dari kisah orang lain. Yang pertama, ada kakak kelas Ana, rata-ratanya itu 90,5. 95 rata-ratanya. Nilai per pelajarannya gak tahu itu berapa. Rata-ratanya 95. Nah, setelah istilahnya ngobrol, setelah diajak bicara apa kuncinya, dan dia ngaku bahwa setiap ujian dia gak pernah ngapalin. Dia gak pernah ngapalin. Loh kok bisa? Tadi kuncinya. Saya itu, kata beliau, saya itu setiap hari belajar gitu ya, hari biasa, selama 5 bulan itu setiap saya belajar siangnya, malamnya itu suka dimurojaah, suka dibacakan.
yang akhirnya ujian-ujian itu udah gak perlu ngapalin lagi. Mungkin baca sekali udah, besoknya dia udah bisa menjawab, bahkan mungkin hampir sempurna, hampir 100, sampai rata-ratanya 95. Dan ada satu lagi kisah, yang mana kisah ini diambil dari kota Nabi. Di mana kota Nabi? Di mana? Mekah? Madinah ya. Mekah itu kota Nabi Ibrahim. Madinah kota Nabi Muhammad. Di Madinah, kalau kalian tahu, ada Universitas Islam Madinah. Mungkin kalau kalian cita-cita ke luar negeri, itu salah satu rekomendasi yang baik, yang terbaik. Di sana ada seseorang atau mahasiswa yang dia belajar itu, kalau pemateri menjelaskan, dia mencatat. Tapi catatannya itu bukan berupa catatan biasa. Dia bikin pertanyaan dan menjawab sendiri. Sampai-sampai suatu ketika dia bertanya, "Ya Syekh, kalau saya mencatat seperti ini, misalnya di ujian, apakah ada pertanyaan seperti ini dan jawabannya ini?" Kata Syekh, "Ya benar." Dan bahkan ketika ujian, dia udah nggak perlu ngapalin lagi. Bahkan bukan hanya ngapalin lagi, dia itu catatannya berebut. Semua mahasiswa satu angkatan dia itu rebutan catatan dia. Buat apa? Di fotokopi. Dia mau udah santai, orang lain fotokopi catatan dia. Nah, itulah perbedaan antara orang yang mempersiapkan diri dan juga orang yang kurang persiapan. Maka dari itu, memang benar kalimat yang mengatakan bahwa ujian itu akan membuat seseorang mulia ataupun hina. Dan kita lihat juga, ada orang yang mengambil pelajaran dari hal tersebut, ada juga yang bodo amat gitu, toh cuma nilai doang. Ada yang seperti itu. Nah, itu adalah hal-hal yang mungkin berkaitan dengan ujian. Karena ujian ini akan selalu kalian temukan. Kalian mau pindah berapa kali pun ke sekolah lain gitu ya, yang mempunyai kurikulum tersendiri, kalian ingin menjauhi namanya ujian, gak akan bisa. Pasti ada ujian, pasti ada tes, minimal tes, bukan ujian. Maka ya inilah hidup. Sekolah ada ujian, hidup pun penuh dengan ujian. Maka dari itu, luruskan niat kita, karena niat itu perlu diluluskan tiap hari, tiap detik, tiap menit, tiap jam. Karena suatu waktu kita menemukan hal baru atau menemukan hal yang memang berbeda dari teman kita, bisa jadi niat kita berubah. Nah, itulah yang membuat banyak sekali orang tersesat. Banyak sekali orang dia itu mengabaikan cita-citanya di awal masuk sekolah. Itu awalnya ketika masuk sekolah dia ingin sukses, dia ingin mencapai nilai yang bagus, dia ingin mempunyai ilmu yang bermanfaat. Tapi ketika bergaul dengan ini, bergaul dengan itu, ngobrol akrab, akhirnya niatnya tergoyahkan dan belok dan tersesat. Maka dari itu, senantiasa luruskan niat kita dimanapun kita berada. Mau itu di sekolah, di rumah, dimanapun. Ketika kalian sudah mempunyai niat yang lurus, kuat, ya seperti halnya pohon besar, angin besar apapun gak akan menumbangkan pohon tersebut. Gitu. Jadi niat yang sudah tertancap dalam hati kalian, sebesar apapun ujiannya, tetap niat itu tidak akan tergoyahkan. Ada satu hal lagi yang mungkin ingin Ana sampaikan. Ada satu kisah yang mana ada seorang guru. Guru tersebut itu mengajar di salah satu kelas. Kemudian guru tersebut membuat garis panjang sekitar 1 meter. 1 meter berapa sentimeter?
berapa? 100 ya, 100 cm ya. 1 meter di papan tulis. Kata sang guru, siapa yang bisa membuat garis ini jadi pendek? Di antara kalian siapa? Gimana caranya? Ah? Dihapus? Ada lagi cara yang lain? Digambar lagi? Gambar lagi apanya? Dipatahin? Kan garis, gak bisa dipatahin. Orang murid pertama itu menghapus 20 cm 20 cm garis tersebut. Akhirnya dia pendek. Benar jadi pendek? Kita kurangi ya, 100 cm dikurangi 20, berapa? Nah, siswa kedua menghapus lagi 20 cm, berapa? Begitupun yang ketiga dan keempat, berapa? Tinggal berapa? Hah? 20 cm. Tapi uniknya, ada satu siswa yang menjawab berbeda dengan yang lain. Dia itu nggak menghapus garisnya. Bahkan dikatakan anak ini bijak, kata guru tersebut. Gimana caranya? Gimana caranya supaya garis yang tadi pendek tanpa menghapus? Dilihat dari jauh, tetap aja diganti papan tulisnya. Balikin, nggak kelihatan. Yang terakhir, murid yang terakhir itu dia menggambar garis yang kedua, tapi bukan 1 meter, 120 cm, lebih panjang dari garis yang pertama. Bener gak? Dan kata gurunya, kamu bijak, karena garis yang tadi, kalau kita ingin jadikan garis tadi pendek, buat aja garis baru. Garis baru yang lebih panjang daripada garis yang pertama. Akhirnya jadi pendek. Peristiwa ini dapat kita simpulkan atau dapat kita ambil pelajaran bahwa setiap kebaikan ya, kalau kita itu enggak perlu menjelekkan orang. Setiap kita maju enggak perlu menyingkirkan orang. Setiap kita naik enggak perlu menjatuhkan orang. Paham nggak? Jadi intinya, kalau kita ingin menjadi orang yang benar-benar berguna di lingkungan kita, itu pertama, kalau kita ingin jadi baik, gak perlu menjelekkan orang lain. Seperti halnya anak-anak tadi, kalau garis tadi ingin dianggap sebagai garis yang pendek, gak perlu menghapus. Pertama, yang kedua, kalau kita ingin maju, gak perlu menyingkirkan orang. Dan yang terakhir, kalau kita ingin naik gitu, gak perlu menjatuhkan orang lain. Sebagaimana murid-murid yang pertama menghapus garis yang pertama, tapi buat aja garis yang baru, agar garis yang pertama tidak merasa atau tidak tersakiti, tapi tetap kompetisi tetap ada gitu. Ya mungkin sebagian kalian paham, sebagian kalian bingung. Nah intinya itu salah satu kisah yang menginspirasi terutama kepada Ana sendiri. Nah, mungkin itu ya yang ingin Ana sampaikan di pagi hari ini. Semoga di minggu-minggu ujian kalian mendapatkan kemudahan dan juga mendapatkan hasil yang bagus. Ma'an najah wa taufiq lakum. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelum diakhiri, saya bina nabda al-imtihan an-nihai di atas kepala. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-kalimatul akhirah min Al-kalimatul akhirah min lajnatil imtihan di awal sana di ma'hadi khaira ummah al-waktu iyaha. Pengumuman diwajibkan kepada seluruh santriwati dan santriwan untuk memasuki ruangan dengan tepat waktu. Diwajibkan kepada seluruh santriwan dan santriwati untuk memakai seragam dengan lengkap sebagai berikut: seragam hitam putih, dasi untuk ikhwan, papan nama, kaos kaki, dan sepatu. Tidak diperkenankan memakai jas. Dilarang berbuat curang. Dilarang membawa catatan dalam bentuk apapun. Jika tidak melaksanakan peraturan ini akan dikenakan sanksi. Syukran. Saatnya melaksanakan sholat duha. Al-ikhtitam. Hayya nahtam barolijina biqiraati alhamdulillah. Doa kafaratul majlis. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.